Kopi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sohib Kopi? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani, dan baik-baik segalanya, tidak kurang suatu apapun. Sohib Kopi, channel ini saya namakan channel kopi, yaitu kepanjangan dari komen pribadi. Ya, jadi isinya komen-komen saya, komen-komen pribadi saya ya tentang yang terjadi saat ini yang rame atau yang sedang hangat berbincangkan baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Tapi sebelumnya Sohib Kopi di subscribe dulu, like and comment, dan bunyikan loncengnya. Baik Sohib Kopi, ngomong-ngomong tentang rivalitas antara Persib dan Persija dan dua pendukungnya, yaitu The Jackmania dari Persija dan Viking atau Bobotoh dari Persib Bandung. Untuk bicara tentang rivalitas Persib dan Persija, apakah benar rivalitas itu yang konon katanya sejak dari lama, musuh bebuyutan dari zaman dulu? Kita harus cerita dulu tentang sepak bola Indonesia atau kompetisi Indonesia. Jadi gini Sohib Kopi, kompetisi sepak bola di negeri ini yang sekarang ada Liga 1 itu tidak ada dari zaman dulu. Enggak seperti di Inggris atau di Italia yang sudah puluhan tahun, bahkan di Inggris sudah sangat tua sekali. Tapi di Indonesia liga itu baru terjadi pada tahun 1995. Karena sebelumnya di Indonesia ini ada dua kompetisi, yaitu kompetisi perserikatan yang sifatnya kompetisi amatir dan kompetisi secara profesional, yaitu Liga Utama, disingkat dengan Galatama. Jadi kalau perserikatan isinya itu yaitu kesebelasan yang mewakili daerah masing-masing, seperti Persib dari Bandung, Persija dari Jakarta, Persebaya dari Surabaya, ada PSMS Medan dari Medan, PSM Makassar, ada PSP Padang, Persiraja Banda Aceh, ada dari Papua dulu Perseman Manokwari, sekarang ada Persipura. Sedangkan dari Galatama atau Liga Utama ada kesebelasan yang sifatnya profesional, seperti dari Jakarta ada Pelita Jaya Jakarta, dari Bandung ada Bandung Raya, ada juga Niak Mitra Surabaya, ada juga Medan Jaya, terusnya lagi ada Kramayuda 3 Brilian, Semen Padang, dan seterusnya. Saya lupa lagi kalau menyebutkan satu persatu. Cuman yang jadi herannya, perserikatan justru diminati oleh penonton. Jadi kalau perserikatan itu selalu dipenuhi, apalagi kalau Persib main itu selalu dipenuhi oleh penonton. Entah kenapa, mungkin karena fanatisme daerah kali ya. Jadi ada dari Surabaya, ada dari Bandung, itu punya masing-masing punya kesebelasan. Jadi kalau dari perserikatan yang sekarang berlaga di Liga Indonesia, kalau awalannya per atau PS itu pasti dari perserikatan. Persib, Persija, Persebaya, ya kan, Persipura, Persiraja, pokoknya yang dari awalan per itu dari perserikatan, itu dari daerah masing-masing. Itu kompetisi itu dibiayai oleh APBD. Jadi si kompetisi dan pemain itu digaji oleh APBD, anggaran perbelanjaan daerah. Nah, kesininya itu ada aturan dari FIFA yang mengharuskan bahwa kompetisi di suatu negara itu harus satu, tidak boleh ada double kompetisi yang resmi yang diakui oleh FIFA. Maka dari itu digabunglah dua kompetisi ini, yang amatir sama yang liga. Karena apa? Yang amatir itu sudah kadung diakui oleh masyarakat Indonesia, walaupun amatir sudah banyak menghasilkan uang dari penjualan tiket yang setiap pertandingan itu selalu dibanjiri oleh penonton, sedangkan Galatama sepi penonton. Nah, waktu itu 94 perserikatan
berakhir. Kompetisi Perserikatan tahun 94 itu juaranya Persib Bandung. Dan tahun berikutnya tahun 95 digabung antara Perserikatan sama Galatama. Dan juara pertamanya Persib. Jadi akhir Perserikatan Persib Bandung juaranya dan awal Liga Indonesia adalah Persib Bandung. Nah, sekarang kembali lagi tentang rivalitas Persib dan Persija. Kalau dikatakan sejak dulu, ini menurut pengalaman saya, saksi saya di lapangan, saya mulai paham sepak bola, mulai ke stadion itu tahun 86. Itu masih SMP waktu itu saya. Jadi kalau Perserikatan itu sebetulnya rivalitasnya Persib itu dengan PSM Makassar dan PSMS Medan. Bahkan sampai di final itu berturut-turut Persib 2 kali final dengan PSMS Medan dan kalah adu penalti 2 kalinya. Dan selanjutnya Persib di penutupan Perserikatan menang mengalahkan Barito Putra dan Persib juara. Nah, mengapa saya bisa mengatakan bahwa Persib bukan rivalitas dengan Persija? Karena waktu itu Persija itu home base-nya di Stadion Menteng, yang sekarang dibikin Taman Menteng. Jadi bukan Lebak Bulus. Lebak Bulus dulu itu home base-nya Pelita Jaya Jakarta. Dan kalau GBK itu, kalau pertandingan biasanya 8 besar Perserikatan di GBK. Jadi waktu itu mungkin ya karena Persija dulu kurang penontonnya, maka masih muat di lapangan Menteng Persija yang punya Persija itu, yang enggak kapasitasnya nggak lebih dari 3.000 penonton lah. Jadi kalaupun Menteng itu penuh dulu, itu kalau Persija ketemu Persib dan penontonnya kebanyakan dari Persib. Dan kita waktu itu nonton aman-aman aja, nggak ada istilah takutnya sekarang. Baik penonton Persib Bandung maupun penonton Persija ke Bandung juga aman-aman saja, bebas, enak gitu nonton kayak dulu. Oh, sekarang nonton serem. Jadi rivalitas itu bukan dari dulu. Nah, setelah tahun 93 Persib Bandung Bobotoh mendirikanlah fans club para pendukung Persib. Ada Viking, ada Bomber, kalau nggak salah itu ya, Bomber katanya masuk ke Viking apa gimana, Bomber bersatu, saya nggak kurang paham lah. Jadi kalau soal Bobotoh itu bukan nama organisasi kumpulan penonton, bukan. Bobotoh itu dalam bahasa Sunda pendukung. Apapun yang didukungnya itu, mau kesenian, sepak bola dan sebagainya, atau perlombaan apapun yang nonton, itu namanya Bobotoh. Jadi bukan organisasi fans club penonton, pendukung, bukan. Bobotoh itu adalah apapun yang didukung, itu adalah disebutnya Bobotoh. Nah, itu Viking berdiri tahun 93. Nah, seterusnya tahun 97 itu Gugun Gondrong dibantu dengan Sutioso mendirikanlah The Jack Mania tahun 97. Nah, dari situ terorganisirlah penonton dari Jakarta. Kalau dulu mungkin Jakarta banyaknya urban ya, jadi urban mungkin kurang peduli lah dengan kesebelasan daerah di Jakarta itu. Nah, mungkin sekarang anak-anaknya yang zaman dulu itu lahir di Jakarta, akhirnya punya fanatisme lah dan gabunglah di Jackmania. Nah, dari situ lahir fanatisme kesebelasan, sama halnya dengan kesebelasan tanah air yang lainnya. Jadi setelah 97 tahun masih berjalan, masih enak nonton, antara Persib ke Jakarta bebas nonton, enjoy nonton di lapangan. Begitupun sebaliknya Persija ke Bandung juga nonton enak. Waktu itu Persib Bandung masih menggunakan Stadion Siliwangi. Sebelumnya Persib juga punya stadion di Sidolik. Tapi berhubung dari dulu Bobotoh itu selalu membludak kalau Persib main, jadi nggak mungkin di Sidolik.
yang hanya ribuan kapasitasnya, sedangkan Siliwangi itu mencapai 25.000 penonton. Waktu itu nggak cukup juga, sampai membludak lah ke pinggir lapangan, apalagi kalau dengan Persija Jakarta. Nah, setelah tahun 2000 ke sini, itu ada kejadian di Bandung. Waktu itu berita itu nggak sekarang kejadian langsung tahu karena ada apa namanya medsos. Nggak, dulu tuh kalau kejadian hari ini paling besoknya dari surat kabar. Nah, saya tuh menonton juga waktu itu Persija dan Persib Bandung. Nah, besoknya ada berita saya itu baca di harian Pikiran Rakyat, ada kejadian bahwa pendukung Persija 2 orang mengalami cedera karena rusuh dengan penonton Persib Bandung, bobotoh lah gitu. Nah, dari situ, dan kalau nggak salah ya, kejadian itu dipicu waktu itu, apakah ada korelasinya ya kejadian rusuh di luar dengan kejadian yang di dalam itu waktu itu gitu, waktu bersamaan. Tapi yang pasti dua-duanya ini ada gitu, antara yang rusuh di luar, 2 penonton Persija cedera karena kerusuhan di luar, dan di dalam lapangan waktu itu pertandingan Persib mendapatkan bola fair play. Nah, bola fair play Persib itu sama Persija dikasihkan ke pemain Persija lagi, tetapi bolanya digiring dan dimasukkan ke gawang Persib dan disahkan oleh wasit. Karena apa? Ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Cuman ya mungkin kurang etis lah. Itu kan bola fair play, ya harusnya fair play juga gitu kan. Nah, dari situ ribut. Pemain Persib protes ke wasit. Ya tapi mau gimana, ya itu kan sah-sah saja gitu kan. Bola jalan maksudnya gitu kan, hanya kurang etis saja karena bola replay gitu kan. Ributlah di dalam stadion itu, dan penonton pun ikut di tribun barat, timur, selatan, di belakang gawang utara ikut ribut juga. Ributnya maksudnya ribut bukan melempar dan sebagainya gitu kan. Nah, dari situlah pertama kali kalau Persija tamu di Persib Bandung selalu keluarnya dengan barakuda. Itu pertamanya Persija keluar dari stadion itu menggunakan barakuda waktu itu. Nah, apakah ada korelasinya dengan kerusuhan di luar itu? Satu waktu kejadian itu saya lupa lagi, kurang paham, cuman 2 kejadian itu ada. Nah, dari situlah tahun 2021 kalau nggak salah, lupa saya 2020 tahun 2000 atau tahun 2021 itu kejadian itu. Dan selanjutnya ketika Persib bertandang ke Jakarta pun akhirnya dibalas oleh penonton pendukung Persija Jakarta. Nah, dari situ akhirnya berbalas-balasan lah sampai sekarang. Kalau dulu zaman saya masih enak, dulu nonton ke Perserikatan itu final Persib Medan, PSF Medan 2 kali berturut-turut final dan sama Barito. Itu kapasitas penonton Senayan itu kan 100.000. Persib sampai 120 hingga 125.000 penonton, membludak sampai ke pinggir lapangan. Tribun udah nggak bisa duduk, berdiri semuanya. Saya itu tahu banget, saya nonton ke sana ke GBK waktu itu, dan kita masih enjoy aja, aman-aman aja. Saya kangen sekali begitu gitu, nonton kemanapun, biarkanlah kesebelasannya berantem secara laga di lapangan, mau apapun juga asal yang berantem aja. Maksud berantem dalam laga sepak bola, tapi penonton panas di lapangan, setelah itu nggak ada masalah. Saya maunya begitu, enaknya begitu. Nah, jadi begitu. Jadi kalau dikatakan, karena saya baca-baca di medsos itu biasanya yang meng-up berita itu, saya perhatikan itu orang-orangnya itu masih usia muda, masih usia tahun lahir 95, 2000. Jadi mungkin mereka informasinya kurang tepat. Tapi ini pengalaman saya pribadi. Saya yang saksi lah di lapangan. Waktu itu penonton Persija Jakarta itu nggak ada masalah. Jadi kalau dikatakan rivalitas Persib dan Persija dari zaman dulu, tidak. Dari zaman pas liga
itu dibentuk atau liga itu dimulai tahun 95, dan 95 sampai 2000 masih aman-aman saja. Tahun 2021 baru ada kejadian itu, dan sampai sekarang permusyawaratan itu malah kayak seperti dipelihara. Jadi kurang sehat, bukan kurang sehat, tidak sehat lah. Baiknya mendingan baik-baik saja lah. Saya pingin nonton, sebetulnya buat saya mah nggak masalah, justru saya benci kalau misalkan ada keributan di stadion tuh, benci. Maupun pendukung Persib atau Persija yang rusuh saya nggak suka. Saya sukanya, makanya saya ngeri kalau nonton Persib atau Persija untuk datang ke lapangan. Saya sekarang ngeri, apalagi anak saya larang, mending di TV aja. Kecuali kalau nonton selain Persib atau Persib lawan yang lain boleh silakan. Saya kangen kayak dulu nonton ke Senayan, nonton ke apa, saya tahu tuh. Jadi dulu tuh enak sekali nonton sepak bola itu. Jadi kayak dulu itu Persib tuh rivalitasnya dengan PSM Makassar, dengan PSS Medan. Ya, tapi aman-aman saja rivalitas di lapangan. Penonton pun tidak rusuh gitu loh. Sampai saya hafal pemain Persija zaman dulu, zaman Persib juara itu, ada Bambang Nurjansa, ada Warta Kusuma, ada Marzuki Nyakmat. Saya kalau di Persib dulu ada Robi Darwis, Sobur, Sukowiono, Ading Hudaya, Yusuf Bahtiar di playmaker, Aja Sudrajat di striker, ada Dede Iskandar, ada Dadang Kurnia, ada Sutyono, banyak lagi lah. Jadi terkesan kalau nonton sepak bola itu terkesan. Kalau sekarang tuh nonton sepak bola itu nggak cukup ramai di lapangan, setelah itu caci maki di medsos, saling bersaut-sautan. Aduh, pusing. Akhirnya olahraga yang jadi hiburan akhirnya nambah stres karena memerhatikan perilaku para pendukungnya yang kurang bagus, dan bukan kurang lagi, yang tidak bagus. Saya kangen, saya lagi pingin nonton di stadion. Kalau Persib, Persija, baik Persija di Bandung maupun Persib di Jakarta. Kangen. Lagi selamat buat Persija, sekarang sudah membangun stadion yang bertaraf internasional, yaitu JIS, Jakarta International Stadium. Saya pasti nonton ke sana, tapi tidak nonton antara Persib dan Persija. Takut saya. Jadi tolonglah yang punya kewenangan, berkompeten, masih sih nggak bisa merapikan tuh dua kelompok supporter itu biar rapi. Silakan berrivalitas, silakan bersaing-saingan, tapi dengan dengan tidak membahayakan para pendukungnya masing-masing. Baik, mungkin itu saja tentang komentar kali ini, yaitu pembahasan tentang rivalitas Persib dan Persija yang konon sebut-sebut sudah lama sekali, bahkan disebutnya El Casio-nya Indonesia. Bagus juga sekarang jadi ada jadi rivalitas, yang penting sehat gitu loh. Tapi kalau dikatakan rivalitas dari zaman dulu, tidak. Itu terjadi rivalitasnya dari tahun 2021 sampai sekarang. Dulu enggak, bukan rivalitas itu. Dulu masih biasa-biasa aja. Baik, begitu saja. Mohon maaf bila ada informasi yang salah. Kalau mau betulkan silakan betulkan. Kan ini hanya sumbernya dari saya pribadi, pengalaman pribadi. Kan saya penggemar sepak bola Indonesia, memperhatikan sekali, walaupun saya bukan pengamat, walaupun saya bukan komentator yang jago mengomentari sepak bola, karena di Indonesia itu lebih banyak menurunkan komentator yang jago daripada pemain sepak bola yang jago. Baik, begitu saja. Sohib Kopi, dari dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.